katanya tingkat pertengkaran rumah tangga meningkat, Mbak. Bener nggak? Karena biasanya ketemu jarang-jarang, sekarang ketemu. Iya, bener banget, bener ya. Akhirnya ketemu, ya ampun, Iya. Ketemu dengan wanita manja. Wanita manja. Itu. Nah ini teman-teman yang nonton Zoom ini biar tahu nih. Wah, orang yang saya ajak video call kali ini tuh #wanita manja. Iya, wanita manja. Hartono. Hai teman-teman semua, teman-teman dari KKL, teman-teman followernya Vidion yang hebat dan juara itu ya, follower dan subscribernya di YouTube luar biasa loh. Saya Tenik Hartono, teman-temannya Vidion, KKL juga, angkatan tua. Mbak Teni itu sekarang di mana, Mbak? Dulu kan Mbak Teni di Femina Group, ya kan? Terus sempat berhenti ya, sempat resign. Habis itu terus sekarang? Iya, sorry, aku kok keringetan yo. Oh iya. Diajak ngomong Vidion jadi aku deg-degan nih. Ini enggak tahu, ini saya ada ini di depan. Jakarta ini berapa hari ini, Jakarta dan Tangerang Selatan ya, berapa hari ini panas sekali, jadi AC pun nggak sekarang hari ini full panas ya. Wow. Iya, kemarin, Jakarta kemarin full panas banget. Iya, jadi aku tuh starting my career as a journalist itu tahun 94. Wih. Banyak yang belum lahir kan? Saya baru lulus SMA, Mbak, maksudnya. Itu aku masuk ke majalah Gadis dan kemudian I climb up terus sampai menjadi pemimpin redaksi 3 majalah di Femina Group. Kemudian sejenak aku step down dari dunia jurnalistik tahun 2018. Gitu. Aku pergi dan bantuin perpustakaan digital milik Perpustakaan Nasional di company namanya Aksara Maya. Tapi kemudian tahun 2019 ya, tahun 2019 kemarin aku mudik, pulang kampung. Aku pulang kembali ke rumah lama Femina Group yang sekarang berubah nama menjadi Prana Group. Dan iya, tapi aku sudah meninggalkan sudah meninggalkan dunia jurnalistik dalam arti tidak lagi menjadi jurnalis setelah 23 tahun. Sekarang lebih banyak ke bisnis. Jadi sekarang aku menangani product development di corporate gitu. Jadi cross brand. Jadi aku ngurusin Femina, Gadis, Ayah Bunda, Parenting, Radio UFM dan semua produk yang terlibat di dalamnya. Jadi kan ada komunitas wanita wirausaha, ada komunitas mom circle. Jadi semua deh aku ngurusin semua kira-kira gitu. Oh, I see. Loh, Mbak. Kalau jurnalis, maksudnya dunia kan sebetulnya udah lama ya. Udah lama tuh kita itu meraba-raba. Nanti tuh buku bakalannya laku nggak ya? Karena ganti e-book. Terus nanti majalah tuh bakalannya laku nggak ya? Karena koran majalah itu kan semua ganti online. Nah, terus sekarang kan semua orang dipaksa kayak gini itu. Sebetulnya dari kacamata bisnis media online sama offline itu piye tuh, Mbak? Iya, jadi ini ngobrolnya udah serius-serius tuh, Mbak, tapi iya, janji wes aku janji. Oke. Tapi iki kudu fakta yo. Ya, betul. Harus. Soalnya memang kita tuh disrupsi media itu sejak 2012-an lah. Di mana media-media cetak tuh wes sudah gelimpangan semua gitu. Buku juga udah wes nggak ada yang baca. Majalah apalagi. Dan secara sedihnya banyak sekali kan majalah yang tutup bisnis gitu. Bahkan di grup kita pun itu yang tadinya ada 13 titel majalah ya akhirnya kembali ke core-nya yaitu ya Femina, Gadis, Ayah Bunda gitu. Di mana dulu founder-founder kita tuh nerbitin ya baru 3 majalah itu. Berkembang jadi 13, sekarang jadi tinggal 3 lagi gitu. Dan aku yakin di grup-grup yang lain, di kelompok media yang lain juga gitu. Semua orang sekarang pergi ke media digital, nggak bisa diingkari itu. Koran juga udah makin tipis, dan ya banyak juga yang gulung tikar. Tapi aku tuh orangnya optimis ya gitu. Jadi
media bagaimanapun media, apalagi media mainstream itu tetap dicari orang, tetap menjadi apa ya, panutan, tetap menjadi pedoman. Kita baru aja bikin riset nih di era pandemik ini ya, dan di riset di antara perempuan aja nih, kaum perempuan Indonesia ya. Nyatanya dari yang ikut survei itu 87% masih tetap percaya kepada media-media mainstream. Aku nggak bilang media digital itu semua hoax ya, aku nggak bilang gitu. Tapi memang media digital itu kan kerjanya beda sama media cetak atau media mainstream kayak kita. Media digital itu kan mengutamakan kecepatan ya. Yang penting cepat, naik dulu gitu. Kadang-kadang akuntabilitasnya terus validitasnya itu nggak dicek gitu. Sementara kalau di kita media-media mainstream, aku nggak cuma nyebut media yang ada di dalam grupku, tapi lihatlah Kompas, terus misalnya majalah bisnis misalnya gitu ya, atau koran Kontan sekarang itu Media Indonesia, itu kan kita masih check and recheck ya. Ada cek fakta gitu. Istilahnya hoax-nya sedikit lah ya. Hampir nggak ada bahkan. Hampir nggak ada ya. Hampir nggak ada. Karena kita para editor itu sudah dilatih untuk nggak boleh memberitakan hoax hanya demi clickbait, hanya demi orang lihat di digital gitu, di ponsel kamu gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kalaupun sekarang media-media kayak kita ini media mainstream itu juga main digital, jangan salah, kita Femina Gadis Ayah Bunda itu juga ada digitalnya dan itu kuat sekali. Kita tetap dengan konten yang penuh dengan kedalaman gitu. Kita nggak ngejar kecepatan semata, tapi kita ngejar kedalaman dan proximity, kedekatan kita dengan komunitas, dengan viewer kita, dengan target pembaca kita, gitu loh, Fit. Gitu. Iya, betul. Jadi kalau tadi balik nih pertanyaanmu ya, bagaimana masa depannya? Ya memang media akan tetap ada, nggak bisa nggak. Kamu tetap boleh berita, orang tetap boleh info, ya kan? Yes. Tapi memang bergeser. Nggak lagi paper, nggak lagi kertas, tapi pada digital. Cuma pengelola medianya insya Allah akan tetap sama. Kecuali kalau media-media digital yang memang sudah kuat, aku harus nyebut merek ya. Misalnya seperti Detik, Kumparan. Oke, mereka juga aku yakin mereka akan juga bertahan. Tapi memang will be less and less paper gitu. Jadi kertas tuh sudah ditinggalkan. Gitu, Fit. Soalnya kendalanya kalau aku sendiri sih ngerasain, aku jujur aja sebetulnya sejak adanya media online itu, aku ya berapa tahun terakhir itu aku mengurangi baca berita. Sebab sebab aku merasa ini berita yang benar sama yang hoax ini kan saingan terus kan jumlahnya. Betul. Nah itu dia lah. Nah kita ini kan kadang-kadang baca berita ini kan benar-benar perlu informasi. Tapi sekarang kan kita justru dipaksa untuk jadi menganalisa lagi, ini bener apa enggak ya gitu kan. Kalau zaman dulu kan, dulu baca koran kan ya udah jelas, baca koran, baca majalah ya udah pasti betul kan gitu kan kasarannya gitu kan. Iya, itulah yang tadi aku omongin. Sekarang jadi kita kan harus mikir lagi gitu. Bener, challenge-nya itu, dan itulah sebabnya makanya juga akhirnya anak-anak muda gitu ya, generasi Y dan generasi Z ini, jadi akhirnya makin lama makin meninggalkan media karena dipicu oleh adanya media-media digital yang makin apa ya, sumber beritanya itu makin tidak terpercaya. Akhirnya mereka bacanya apa? Line. Bacanya media sosial. Ya udah gitu. Akhirnya ya ansyong ya ngono. Akhirnya yang dipercaya adalah aku melihat gini, ya akhirnya yang dipercaya itu adalah kayak society gitu ya. Maksudnya sosial media itu kan sebagai pelan teman-temannya gitu kan. Nah, akhirnya yang dipercayakan itu kan yang istilahnya sekarang netizen gitu. Nah, sehingga netizen ini kan jadi seolah-olah jadi wah punya power baru nih gitu. Betul. Tidak salah, sebetulnya tidak salah. Asal netizennya juga punya source gitu, punya sumber materi yang memang benar gitu. Jadi dia bertindak sebagai media. Kalau kalau kita pengelola media, kita bisa bersumpah ya, karena kan kita dulu, apalagi nih media-media yang lama ya, dulu tuh kita punya kartu PWI, kita punya kartu wartawan. Oh, jadi nggak sembarangan orang bisa ya? Nggak sembarangan, dan untuk mendapatkan itu kita ujian di Dewan Pers.
Oh, I see, I see, Di I see. dulu namanya Departemen Penerangan dan kemudian menjadi Kemenfo ya, Kemeninfo. Ya, Nah, ya, itu ya, kita ya. punya. Nah, tapi sekarang itu udah nggak ada dengan Nggak adanya ada. media apa? Dengan media-media digital itu. Jadi kalau kalau saja netizen itu juga punya source materi yang benar-benar, ya kita sebagai media mainstream gitu, pengelola media sih nggak keberatan sama sekali gitu. Iya, iya, Tapi iya, ya jangan, benar-benar. tapi ya jangan gitu, karena kita tuh kalau menyajikan berita tuh kita ada risetnya, Iya, ada iya, iya. researchnya dulu loh, Fit gitu. Dan semua kantor media yang benar gitu ya, itu punya kantor punya divisi litbang. Kompas punya, Media Indonesia punya, kita di Femina Group punya, Prana Group kita punya. Dan saya tahu banget dulu ada grup majalah bisnis tuh SWA ya, SWA itu betul. juga punya. Jadi itu tuh kita yakin kita menyajikan berita yang valid gitu. Kita nggak bohong hanya demi clickbait gitu, hanya demi penonton enggak gitu. Iya, betul. Mbak, Nek, kalau boleh tahu, kalau di Femina atau sekarang namanya Prana Group ini kan, Nek, aku lihat dari zaman dulu banget itu kan fokusnya itu kan di istilahnya keluarga, ibu, perempuan, ya kan? Maksudnya lebih ke arah dunia sana. Sebetulnya pernah riset nggak sih, Mbak? Maksudnya belakangan ini gitu ya, belakangan ini tuh sebetulnya ibu-ibu di rumah gitu ya, keluhannya tuh apa sih? Gitu. Pandemi ini tuh sisi positifnya apa, sisi negatifnya apa? Buat di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini? Pertanyaanmu bagus banget loh, Fit. Karena kita baru aja bikin riset dan baru aja kita present kepada teman-teman, maksudnya kepada mitra kita tuh bikin riset. Ketakutan terbesar para perempuan Indonesia, termasuk ibu-ibu ini, kita ngambil risetnya dari usia 15 sampai 50 tahun ya. Yes. Yang N-nya narasumbernya survei kita. Ketakutan terbesarnya itu hampir 90% itu adalah pada masalah kesehatan keluarga, kesehatan anak. Ya, itu kekhawatiran terbesar ya, kesehatan dan well-being dalam arti gizinya, terus anak-anak sehatnya kesehatannya bagaimana, termasuk pendidikannya. Karena kan terus sekolah di rumah kan. Yes. Nah, kemudian kekhawatiran kedua setelah pada kesehatan dan well-being anak dan keluarga itu adalah pada stok makanan. I see. Ibu-ibu banget sih memang, perempuan banget tepatnya. Ya, tapi ya maksudnya itulah yang terjadi, dan memang sekarang kan juga orang ribet ya, maksudnya tiba-tiba bawang bombay naik harganya 100.000 loh kemarin dulu, 100.000 sempat loh. Di Jakarta sampai 200.000, jangan sedih. Ya kan, terus beras, bukan beras, gas sempat langka, dan gitu-gitu. Nah, itulah yang dikhawatirkan oleh para ibu. Gitu. Oke. Nah, tapi kalau ya ini nggak tahu ya, maksudnya ini ada guyonan, entah guyonan apa benar apa enggak ya. Maksudnya dengan semua orang berkumpul di rumah, suami istri berkumpul di rumah, katanya tingkat pertengkaran rumah tangga meningkat, Mbak. Bener nggak? Karena biasanya ketemu jarang-jarang, sekarang ketemu. Ya, bener banget, bener ya. Sekarang 24 jam ketemu. Kalau dulu kan pagi, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, ya kan? Pulang lagi baru sore atau malam, terutama di kota-kota atau di urban kayak Jakarta, Surabaya, Semarang gitulah ya, Bandung. Aku sih terus terang belum lihat. Aku tuh orang yang senang bicara data ya. Aku sendiri belum sempat lihat atau belum pernah lihat survei yang mengatakan itu di Indonesia. Oke, good. Tapi kalau riset kecil-kecilan yang dilakukan oleh tim Femina itu memang menyatakan seperti itu. Tingkat friksi itu menjadi lebih tinggi. Nah, kalau di Italia yang aku kemarin sempat lihat videonya, itu bahkan menteri di Italia itu udah sempat ngomong bahwa tingkat KDRT di Italia itu melonjak.
gitu, akibat dari keadaan lockdown atau self karantina mandiri ini. Ya bisa di ini sih ya, kalau mau dipikir secara apa ya, nek kita mau benar-benar dipikirin, emang iya seperti yang kamu bilang, biasanya nggak jarang ketemu, kalau ketemu ya karena waktunya pendek jadi lebih baik sayang-sayangan toh timbang padu. Nah, ini sekarang jadinya apa aja dibahas, mana toh? Gitu. Jadi iya, jadi misalnya ya aku sama suamiku aja, misalnya ada hal kecil gitu, anjing kita belum dikasih makan, gitu. Yang biasanya itu nggak pernah menjadi bahan omongan dan nggak pernah menjadi bahan perdebatan gitu. Sekarang tuh jadi yang, kok kamu tadi belum kasih makan? Ya aku kan nggak tahu, aku bilang gitu. Itu kan kita udah apa namanya, udah janjian kamu yang ngasih makan misalnya kayak gitu ya. Aduh aku sibuk nih belum sempet ngasih gitu, terus jadinya grundel misalnya gitu ya. Nah itu kan bisa kejadian gitu. Juga pada masalah kalau yang aku lihat, nah ini kebetulan gini Fit, aku tuh bikin supporting group di Facebook. Oke. Untuk orang tua, jadi untuk ayah ibu yang anaknya sekolah di rumah. Jadi nanti teman-teman kalau mau bergabung bisa cari Facebook group namanya Parenting Indonesia Support Group untuk anak-anak yang untuk orang tua yang anak-anaknya menjalani school from home. Itu kalau aku lihat posting-postingnya itu kadar beranteman itu juga karena masalah pendidikan anak. Oke. Kan tadinya kan papa mama nggak pernah lihat anaknya sekolah gimana. Iya benar. Tadinya orang tua mah cuek aja gitu, sekolah mah udah. Iya berangkat ke sekolah dah nak gitu, sekolah yang bener gitu. Kita nggak tahu, mungkin pulang paling nanya ada PR nak, piye tugasnya piye, apa yang harus dikerjain gitu. Nah sekarang kan ngelihat di depan mata anaknya gimana, sekolah gimana. Ada anak yang ya males-malesan, ada anak yang cuek, nggak ngerjain tugas, ada anak yang nggak ngerti-ngerti, misalnya dijelasin sama gurunya, jadi ibunya ikut panas. Soalnya gurunya kan juga jelasin online kan juga susah. Gitu. Ya, gurunya kan jelasin online kan susah. Ya, benar banget. Jadi, itu kan challenge baru juga buat guru. Nah, ini juga di rumah menjadi bahan beranteman nih antara papa dan mama gitu. Jadi kan ada sampai ada anekdot gitu ya. Mama jadi macan, papa jadi singa. Iya. Iya, mama jadi macan, papa jadi singa kalau di rumah. Ngajarin anaknya. Iya, benar. Kayaknya sih yang mungkin kalau... Nah, kamu gimana, Fit? Kamu termasuk... Kalau aku terus terang, jujur sih gini ya, mungkin karena aku udah terbiasa di rumah, maksudnya pekerjaanku juga sebetulnya kan tidak mengharuskan aku ke kantor gitu kan. Aku selama ini juga lebih banyak di rumah, jadi aku sebenarnya nggak masalah sih, enjoy aja. Cuman memang yang aku sempat concern adalah anakku yang kecil. Anakku yang kecil nih kayaknya kalau anak SD gitu ya, anak SD ini kan gurunya juga mungkin kan biasanya kan ngajak main apa segala gitu kan di sekolah, tahu-tahu sekarang dia harus jarak kan, dia juga bingung kan ngajak mainnya gimana. Nah itu jadi benar banget. Di rumah sih saya ngatasinnya atau saya mensiasatinya gitu ya, mensiasatinya itu saya mencoba mengajak dia beraktivitas, berkreasi, masak. Udah paling gampang sih. Soalnya masak itu kan ya kita sendiri kan butuh gitu kan, kita sendiri butuh. Terus saya pikir ya anak juga harus bisa lah ya suatu saat kita supaya nggak sedikit-sedikit kan banyak guyonan nih Mbak, anak-anak zaman generasi Z ya, berarti generasi Z itu kan generasi mager ya, dikit-dikit duduk di rumah cuman pegang handphone, tahu-tahu makanan datang gitu. Mereka nggak ngerti sebetulnya makanan itu perlu disiapkan. Nah, proses. Ya itu yang saya coba kenalin lah ke mereka gitu. Kamu ayah yang hebat banget deh. Oh, menu masakanku udah banyak Mbak. Walaupun siaga banget. Bahan macam-macam, rasa mah sama. Bahan macam-macam, rasa sama itu. Hebat. Aku raiso masak, Fit.
Ya, masa tuh hanya mengandalkan sedikit imajinasi dan banyak YouTube sebetulnya. Banyak YouTube. Setuju. Oke, Mbak, aku pengen tahu nih. Sebetulnya kalau dari jurnalistik ya, kita bicara dunia jurnalistik ini kan sesuatu yang peran yang sangat penting gitu kan. Yeah. Karena jurnalis zaman sekarang tuh kan era semua mengenai informasi kan. Semakin cepat kita mendapatkan informasi itu, sebetulnya kita akan semakin bisa melihat peluang gitu. Nah, tapi anak-anak muda zaman sekarang tuh apa iya masih banyak yang tertarik jadi bergerak di bidang jurnalistik ya, Mbak? Terjun ke industri jurnalistik ya kasarannya? Iya, ini apa ya? Di jurnalis itu gaji kecil, kemudian pekerjaannya ribet. Memang iya, pekerjaan kita ribet karena seperti tadi aku bilang ke Dion, kita kalau mau bikin berita nggak sekedar gitu aja, kita perlu riset loh, kita perlu ada kedalaman, kita perlu tahu nih apa yang kita tulis gitu. Nggak cuma sekedar 2-3 kalimat terus naik ke online gitu, nggak juga gitu. Nah, ini tantangannya itulah, dan kemudian terjadilah yaitu disrupsi media itu ya kan, media-media juga berguguran gitu ya, tutup dan segala macam, makin tidak populer lah profesi sebagai jurnalis gitu. Tapi di sisi lain tumbuh ya ini media-media digital ini, dan media-media digital ini kalau yang sekarang aku lihat dan kemudian aku amatin juga, peran jurnalis itu menjadi melenceng, menjadi apa yang disebut sebagai konten kreator. Yes, betul. Ya, nah konten kreator itu, kita sebagai jurnalis juga kita adalah sejatinya konten kreator. Aku konten kreator. Tapi kalau buat kita, konten kita dulu adalah konten tulis. Atau kalau wartawan TV ya dia berita di televisi. Gitu. Tapi sekarang kan kreasi konten itu bisa macam-macam. Jadi video, jadi podcast, jadi apalagi konten video pun sekarang udah nggak cuma news ya, unboxing lah, TikTok lah gitu. Nah, jadinya konten kreator ini mengalami pergeseran makna. Nah, jadi ya sudah makin tidak digemari sebagai jurnalis, benar-benar jurnalis. Apalagi kalau dulu tuh di kalangan kami para jurnalis ini tuh kalau yang menduduki kasta tertinggi itu jurnalis perang. Perang ya? Nggak main-main ya, perang ya? Ya, jadi yang ada di medan-medan perang itu, karena dengan keberanian yang udah tingkat dewa ya, mereka ada di sana. Iya, benar-benar. Gitu. Yang tapi istilahnya dia juga ada risiko ditawan, dijadiin sandera gitu-gitu ya? Oh iya, mati ya kan, ditembak mati, dibunuh, itu mereka udah risiko mereka. Tapi apa yang mereka sampaikan, konten yang mereka bawakan itu luar biasa impact-nya buat dunia kan gitu. Nah, betul, itu sih betul. Gitu. Padahal walaupun sebetulnya wartawan-wartawan atau jurnalis yang tidak di medan perang pun kita banyak menghasilkan konten-konten yang bagus gitu. Nah, tapi Fit, kembali ke pertanyaanmu, aku kok melihat ini jadi ada suatu titik balik nih di generasi anak-anak kita nih, generasi Z gitu. Kalau aku baca buku tuh ada satu buku bagus, aku lupa judulnya, tapi ditulis oleh duet ayah dan anak dari Amerika tentang generasi Z. Generasi Z itu aku baca tuh baca ya? Baca itu mirroring generasi X. Karena mereka anak-anak generasi X gitu. Karena mereka melihat bagaimana ayah dan ibunya bekerja, dan juga mereka melihat didikan ayah ibunya yang sangat dalam tanda kutip membenci generasi milenial. Mereka jadi tidak pengen seperti generasi milenial. Mereka pengen punya jati diri sendiri. Dan ketika mereka melihat bahwa misalnya ibunya seorang jurnalis, ayahnya seorang jurnalis, mereka cari tahu ini pekerjaan apa ya? Can I be like you? Can I be like my parents? Gitu. Gitu. Jadi sekarang, apalagi sekarang ini di sekolah-sekolah di Indonesia, saya senang banget diajarkan kembali
di bahasa Indonesia, di pelajaran bahasa Indonesia itu pelajaran membuat esai, menulis, pelajaran menulis. Dulu kita pelajaran mengarang. Yes, betul. Kan terus sempat hilang, nggak ada lagi pelajaran itu. Nah, sekarang itu ada pelajaran menulis tuh kembali lagi. Jadi apa yang dulu aku diajarkan oleh Pak Hadi di SMA Kolese Loyola itu, kan itu menjadi dasar kenapa aku mau menjadi wartawan ya. Gitu. Sekarang aku ngelihat anakku pun senang menulis, senang mewartakan gitu, walaupun dia bentuknya menjadi video narasi. Dan aku lihat juga teman-temannya satu kohort generasi Z ini banyak juga yang tertarik untuk menjadi jurnalis, mudah-mudahan ya, gitu. Oh ya, oke. Nah, sekarang gini Mbak, kalau dari apa yang Mbak Teni gelutin kan di dunia para ibu gitu kan, ibu rumah tangga. Nah, kira-kira ada tips apa nih buat para ibu-ibu, moms, bunda yang nonton ya, untuk ke depan? Kan kita bicara bahwa kondisi ini kita nggak pernah tahu, kalau kita tanya perusahaan manapun nggak pernah tahu kapan berakhir, bahkan kemarin Presiden Jokowi ditanyain Mata Najwa juga, dia tanya, ya saya pengen cepet, tapi kan kita nggak pernah ada yang tahu, karena ini sejarahnya belum pernah ada gitu kan. Nah, apa nih buat tips buat para mam, bunda menurut Mbak Teni sendiri? Kita ini para perempuan ini dianugerahi talent yang luar biasa oleh Yang Maha Kuasa di atas, namanya multitasking. Ya kan? Perempuan-perempuan apalagi ibu-ibu itu udah terbiasa dengan multitasking. Dan satu lagi, kita perempuan ini punya resilient atau daya tangguh yang luar biasa, yang lebih besar dari dari kaum pria gitu. Iya. Kita ini hamil 9 bulan ya, dengan perut gede, bawa tambur berat gitu kan, punggung sakit. Ketika melahirkan kita bertarung nyawa antara hidup dan mati. Aku sendiri waktu melahirkan itu aku sempat 9 detik kehilangan napas gitu kan. Terus ketika membesarkan anak, juga mengurus suami dan segala macamnya. Tahulah ibu-ibu, perempuan-perempuan, konco-koncoku dari Loyola juga udah paham ya pasti ya. Nah tapi itulah yang kenapa aku mau bilang itu. Sekarang ini kita di challenge untuk kita mengedepankan itu. Multitasking dan resilience kita, daya tahan atau daya ketangguhan kita. Perempuan itu lebih ikhlas, lebih cepat untuk menerima keadaan. Jadi ajarkan itu kepada anak-anak, gitu ya, bahwa kondisi sekarang ini nggak mudah untuk semua orang, nggak cuma keluarga kita, gitu. Jadi anak-anak juga harus adaptasi. Ujung terdepan sebetulnya yang untuk kita bisa resilient menghadapi ini itu sebetulnya adalah para perempuan, karena perempuan ini atau ibu-ibu ini yang akan dia ngasih tahu ke anak-anaknya. Kadang-kadang bapak-bapak nggak tahu cara komunikasi dengan anak-anak, gitu kan ya. Nggak semua ayah kayak Videon, gitu deh. Gitu. Jadi itu yang dipakai untuk bisa ngomong sama anak-anak, mengajarkan sama anak-anak bahwa ya kalau kita nggak ke mall, ya memang nggak ke mall, karena di luar sana itu ada bahaya yang lebih besar. Tidak hanya sekedar bahwa kita bisa tertular penyakit, tapi kita bisa menulari penyakit. Betul. Kita bisa berbuat bahaya untuk orang lain. Kita nggak pernah tahu kita carrier atau enggak, gitu kan. Jadi ya kalau kita nggak pergi ke mall, seperti dulu-dulu kita tiap weekend pergi ke mall, ya memang kita harus tinggal di rumah. Kita bisa fun juga kok ada di rumah. Gitu. Begitu juga untuk misalnya makanan. Kita nggak bisa terus-terusan jajan. Kan lebih bersih, lebih sehat, dan lebih jelas prosesnya kalau kita masak sendiri di rumah. Nanti tadi makanya Videon bilang ngajarin anak-anak masak, itu that's so good, that's so sweet, gitu. Terus juga di saat seperti ini, di saat bisnis yang atau ekonomi yang lagi morat-marit kayak begini, ya kita harus adaptasi dengan menghemat sehemat-hematnya. Syukur-syukur bisa ikut membantu perekonomian keluarga dengan kita juga bekerja atau mencari tambahan lah ya gitu. Yes, betul. Iya, dan
Ya aku tahu banget sih, banyak sekali sekarang kan yang karyawan dirumahkan. Untuk aku sendiri sebagai ibu bekerja tuh ya ada penyesuaian dari perusahaan gitu, Yes. nggak seperti dulu lagi gitu. Kita bisa lavish dapat THR 100%, terus kita dapat dapat hadiah lebaran atau apa. Sekarang ya kita harus benar-benar saya nggak mau bilang itu suffering, tapi benar-benar kita berhemat gitu. Ya, karena perusahaan sendiri juga, kalau aku sering ngobrol sama teman-teman yang perusahaan sendiri juga kondisinya juga berat sekali kan sekarang ini kan. Sangat berat. Aku bukan business owner, tapi alhamdulillah aku sudah berada pada taraf senior di perusahaan untuk bisa lebih paham ya pada kondisi perusahaan gitu. Dan perusahaan kan juga perlu mengatur nafas ya, supaya dia nggak tutup toh. Betul. Dia harus mengatur nafas supaya dia bisa lebih panjang hidupnya. Dan dalam hal ini untuk mengatur nafas itu dia harus ada hal-hal yang disesuaikan. Harus ada yang dipertahankan, harus ada yang juga direlakan untuk tidak ada gitu, pergi gitu. Jadi ya memang kita juga harus tahu kondisi kita. Maksudnya gini, nggak cuman kita yang suffer, orang lain bahkan bisa lebih gitu loh, Fit. Yes, benar. Soalnya yang suffer tuh di luar kita nggak pernah tahu gitu kan. Kalau kita selama ini mungkin masih sering ngelihat, kalau papiku dulu, almarhum papiku tuh selalu ngomong, aku inget banget tuh. Dia bilang selalu ngajarin gini, kita itu nggak boleh selalu ngelihat ke atas. Kok ada yang di atas terus itu. Kenapa? Karena pada saat kita ngelihat di atas, kita nanti kesandung, dia bilang. Karena kita nggak lihat bawah. Sebaliknya, kita juga nggak boleh nunduk terus nggak percaya diri. Kenapa? Suatu saat kita bisa kejeduk di atasnya. Jadi dia ngajarin aku itu hal itu, ya memang kita tuh nggak boleh. Bagus banget. Nggak boleh selalu ngelihat ke atas atau selalu ngelihat ke bawah. Jadi kita yang ngelihat atas bawah, samping kanan kiri gitu kan, kasarannya gitu ya. Bagus banget filosofinya itu, Fit. Iya. Bagus banget, harus kamu share itu. Iya, jadi hari ini aku belajar banyak bahwa kadang-kadang memang di dalam keluarga ini, memang selama ini kalau kita ngomong kan peran ibu itu selalu dominan ya. Dimanapun di sebuah keluarga itu peran ibu pasti dominan gitu. Ditambah pandemi seperti ini, peran ibu jadi boleh dibilang lebih berat lagi gitu kan. Karena dia ya ada sebagian yang bantu perekonomian, dia juga harus ngurusin intens soal pendidikan anaknya, yang mana peran gurunya dia harus ambil juga gitu kan. Tapi betul. Saat ini juga sepertinya nih para pria atau para ayah ini juga harus saatnya untuk ambil peran gitu ya. Karena kalau dulu para ayah ini hanya sibuk di dunia pekerjaan dan bisnis, pulang ke rumah taunya udah beres, disiapin atau diberesin sama para istri. Sekarang saatnya kita itu rukun gitu kasarannya. Setuju banget. Setuju banget. Iya, saya tuh kemarin sempat ngobrol dengan seorang teman dan dia bilang gini, Mbak Teh, sekarang ini tuh justru adalah waktu kita untuk riset. Jadi riset kembali nih, riset seluruh kehidupan kita termasuk dalam kehidupan keluarga, hubungan suami istri, hubungan dengan anak-anak, hubungan dengan orang tua kita, itu semua tuh di riset gitu. Oleh yang di atas kayaknya nih ya, kita diminta untuk think back gitu. Nah, aku melihatnya ini sebagai ini blessing in disguise untuk sekarang ini papa dan mama gitu ya, kita suami istri gitu, join forces gitu. Kalau yang selama ini taunya misalnya ayah sebagai breadwinner, pokoknya put food on the table gitu ya, ya udah pokoknya semua urusan diatur oleh istri gitu. Tapi sekarang udah makin kelihatan sekali harus bekerja bersama di saat pandemi ini gitu. Dan aku juga ngelihat satu fenomena menarik, ini lagi-lagi dari grup yang aku bentuk itu, support group itu. Ayah-ayah itu nyatanya bisa lebih sabar ngadepin anak. Iya. Karena ibu ini kan dia tadi, karena ibu ini udah terlanjur multitasking, segala dipikirin, segala dikerjain. Jadi ketika ada satu titik yang dia emosinya tersulut gitu langsung meledak, gitu kan? Kayak misalnya ngajarin anak gitu, oh nggak bisa sih kan mama udah ngajarin gini, bla 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 gitu kan. Tapi ayah ini
dengan sikap dengan sifat atau karakteristik laki-laki yang lebih fokus pada satu bidang, nggak kemana-mana kayak perempuan gitu ya. Jadi dia bisa lebih ambil alih dengan fokus mengajari anak gitu. Jadi saya senang banget tuh ngelihat pergerakan di media sosial tuh, kalau saya baca, saya amatin, saya lihat gitu, saya senang banget gitu ya. Ayah-ayah ini jadi sekarang in charge gitu pada anak, dan anak-anak jadi lebih senang ketemu ayahnya lebih sering. Yes. Itu ayah jadi lebih sabar gitu. Iya, dan ayah-ayah ini sekarang ini kan kayaknya kayak Videon ya, lagi pada senang masak nih gitu. Nah, jadi masak ini tuh bisa jadi bonding tuh sama anak-anaknya, nggak anak laki, nggak anak perempuan, itu tuh sekarang seneng gitu masak sama ayahnya. Gitu. Jadi bener. Aku melihat ini satu itu hard reset ya, setting up kembali hubungan di dalam keluarga. Aduh, ini sebetulnya ini blessing in disguise banget sih. Aku ada rasa bersyukurnya dengan pandemi ini. Gitu. Jadi kita bisa lihat nanti generasi anak-anak kita ini bakalan punya hubungan yang luar biasa di dalam keluarga mereka, ya kan? Betul. Ini akan menjadi memori banget buat mereka, kenangan manis banget buat mereka ketika ini ada di rumah semua, nggak pergi-pergi, semua ngumpul di rumah. Ya kan? Ya nggak sih? Luar biasa. Oke. Thank you banget Mbak Teni, ini udah ngobrol-ngobrol, udah sharing. Sama-sama. Harapannya banyak penonton nanti yang akan dapat inspirasi dari apa yang di-sharingin sama Mbak Teni dari pengalamannya di dunia media, terutama bergaul dengan banyak orang tua, para ibu gitu kan. Nah, kita yakin kok kalau ke depan itu pasti kayaknya pelanginya tuh bakal lebih indah gitu ya. Aduh, iya betul. Itu harapanku juga, Fit, gitu. Jadi maksudnya kita jangan ngomel-ngomel, jangan marah-marah deh sekarang gitu. Let's see in the future apa yang bisa kita dapat. Gitu. Yes. Oke deh Mbak Teni, thank you banget buat sharingnya, buat ngobrolnya, nyempetin waktu sore hari ini. Habis ini saya diajak anak saya yang kecil untuk bikin Oreo apa gitu. Ya udah. Fit, di videoin deh. Videoin dong. Nanti kalau jadi ya kadang-kadang kan Mak, kalau nggak jadi kan. biar bisa untuk inspirasi ayah-ayah yang lain gitu. Ya. Oke. Thank you banget Mbak Teni. Sehat selalu. Sama-sama, Fit. Salam buat keluarga, salam buat anak-anak, buat suami juga. See you ya. Yes. See you. Bye.